harusnya setiap orang juga jatuh cinta sama sang kekasih Allah. Karena innalillahi wa inna ilaihi roji'un, kita itu dari Allah dan nanti kembali ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kapan itu baca buku yang luar biasa dari tradisi Hindu tentang perjalanan jiwa setelah mati. Jadi setelah kamu meninggal, nanti akan melihat cahaya yang warnanya ini. Cuma ketika cahaya masih warnanya ini, jangan dipedulikan, jangan diikuti. Ikutilah terus jalanmu ke cahaya yang warnanya ini saja. Nanti di level, tadi perjalanannya dia, saya tidak tahu itu yang nulis pernah mati balik lagi apa gimana. Tapi bisa detail menjelaskannya. Setelah perjalananmu ini selesai, kamu akan dikasih pilihan macam-macam. Kalau ada yang tertarik silahkan. Jadi perjalanan jiwa setelah mati. Jadi termasuk kapan putus apa? Karena jiwa kita dengan jiwa astral itu ada semacam talinya. Itu yang bikin tiap kali mimpi kita bisa balik lagi. Kalau tali ini putus, itu yang disebut meninggal. Nah, itu kapan anunya itu filosofi kematian khas Hinduisme. Oke, katanya orang Zoroaster, kehidupan masa kini adalah awal kehidupan yang akan datang. Kehidupan ini merupakan tirtayatra, perjalanan suci ke kehidupan yang lebih tinggi. Mirip dengan hampir semua agama yang bilang bahwa hidup ini hanya mampir dari perjalanan kita yang panjang. Jadi mati itu semacam posko sementara sebelum kita melanjutkan perjalanan lagi. Ya nanti puncaknya perjalanan kalau di Hindu ya ketemunya nirwana, moksa di Buddha. Kalau di Islam nanti ada surga. Meskipun di banyak naskah surga itu ya bukan terakhir. Ketemu terakhir itu ya ilaihi roji'un. Jadi kita itu ketemu terakhir ya sama Allah, menyatu bersama Allah. Surga juga termasuk salah satu posko yang harus kita singgahi. Terus katanya Zoroaster, jangan melarikan diri dari kematian, karena tidak ada yang dapat musnah sebelum waktunya tiba. Dan tidak ada yang dapat menyelamatkanmu dari kematian sewaktu saatnya sudah tiba. Sangat Al-Quran kan, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Idza jaa ajaluhum, kalau ajalnya sudah datang, ya ndak bisa ditunda. Kamu nggak bisa lari. Oke, itu kan kayak ceritanya siapa? Nabi Sulaiman ada punya sahabat. Satu ketika ada malaikat Israel datang ke Nabi Sulaiman, datang, saya tanggal 7 mau nyabut nyawanya sahabatmu ini. Oh, sama Nabi Sulaiman, wah kamu nyawanya mau dicabut ini. Terus dia pergi jauh. Pokoknya biar nggak ketemu malaikat Israel. Nah, terus 2 hari kemudian malaikat Israel datang. Loh, kemana sahabatmu tadi? Dia takut. Katanya 7 hari lagi mau dicabut nyawanya. Malaikat Israel malah bilang, itu yang saya bingung. Saya merasa nyabutnya nanti nggak di sini, kok orangnya ada di sini kemarin. Oh, ternyata sudah pas sekarang dia datang ke sana. Jadi tidak mungkin ditunda, nggak mungkin dipercepat kalau sudah waktunya. Jadi satu-satunya yang kamu jangan galau justru itu kematian. Kebalik kan, kamu sumpek luar biasa. Banyak orang stres luar biasa karena takut mati. Justru satu-satunya yang jelas dalam hidup kita adalah kematian. Yang lain nggak jelas semua. Besok anakmu berapa nggak jelas. Besok kamu sukses apa nggak jelas.
Besok kamu mau jadi apa tidak jelas. Justru yang jelas satu-satunya, setiap orang besok mesti mati. Jadi kamu nggak perlu galau, nggak perlu mikir, nggak perlu sumpek tentang kematian. Terus hitunglah setiap hari ibarat anak tangga ke arah kematian, dan hiduplah setiap hari seakan-akan hari ini hari terakhirmu. Hadis kan ada yang kayak gini kan? Ikmal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, dan seterusnya. Oke, jadi kematian kredonya, ajarannya ternyata tidak jauh-jauh juga sama ajaran kita. Mereka yakin ujung hidup kita kematian, dan setelah kematian hidup tidak selesai tapi melanjutkan perjalanan. Ada tadi siratal mustaqim, surga neraka segala. Oke, yang eskatologi sudah, sekarang kita turun ke bumi. Ajaran-ajaran dunianya tentang alam. Katanya Zoroaster, kunci hidup yang pertama, jangan sampai kita buta terhadap logika alam, terhadap sunnatullah. Jadi harus paham logikanya hidup, logikanya alam semesta. Sejauh mana kekuatanmu, kapan kamu bisa sakit atau enggak, apa yang bikin kamu seneng, apa yang bikin kamu tidak enak, apa itu permainan alam. Apalagi urusan fisik. Jangan sampai kita buta. Kalau kita buta, ya kita akan ditaklukkan oleh alam. Padahal tugas kita kan taskhir, sakhara lakum. Allah sudah menaklukkan alam semesta untuk kita, ya kita jangan buta. Terus menyatulah, itu ayat yang kedua. Ingatlah, kamu taklukkan alam, tapi dirimu juga bagian dari alam semesta. Maka kenali alam semesta juga kenali dirimu sebenarnya. Terus jangan sekali-sekali mencemari bumi, air, dan udara. Ajaran ekologis. Terus rerumputan, tak loncati ya, yang lain dibaca. Mirip semua sama ajaran kita. Rerumputan, pepohonan, angin, ombak, burung-burung, fauna, semuanya bernyanyi, tersenyum, dan tertawa. Yang bisa sumpek, galau, dan nangis itu hanya manusia. Yang lain itu tiap hari ketawa. Pohon itu kamu pukuli, kamu tali buat memean, kamu santai aja, dia ketawa masih goyang-goyang aja. Dia tidak pernah sumpek. Pelajaran luar biasa dari alam semesta, dia selalu tersenyum dan tertawa. Maka kamu manusia bergabunglah dengan orkestra alam. Ikuti iramanya. Makanya tadi belajar tentang alam, ikuti alurnya, ikuti iramanya, maka kamu akan bergabung dengan mereka, nyanyi, tersenyum, dan ketawa bersama. Ya, meskipun kalau pas ketawa sendirian jangan dilihat orang. Nanti kamu dianggap rodo stres. Tapi nikmati aja. Ya sekali-sekali coba diajak ngobrol, ada pohon-pohon di depan itu. Piye bro, kabarnya sudah lama ndak kesini? Tambah gede aja kamu, ndak apa-apa lah. Ngajak ngobrol, loh ya. Lah daripada kamu curhat sama temen, sama pacar juga bikin sumpah kalau sama pohon-pohon, sama anu kan. Oke, terus diajak ketawa bersama. Nanti kalau ada yang moto dari jauh masuk Facebook, kamu dianggap, wah baru kehabisan obat. Tapi ndak apa-apa berakrab ria. Yo, anggap aja kamu setengahnya Nabi Sulaiman apa sopo yang bisa ngobrol sama makhluk hidup. Iya. Oke, jadi sama alam harus akrab, menyatulah dan pahamilah ritmenya. Kelemahan manusia modern itu. Manusia modern itu
menguasai alam semesta, ngerti teorinya, tapi dia tidak masuk bergabung dengan orkestra alam. Malah dia mengacaukan ritmenya. Itu problem besar manusia hari ini. Oke. Terus, baik buruk katanya Zoroaster, baik buruk itu sudah logikanya dunia. Pasangan-pasangan itu sudah modusnya ciptaannya Ahurmas. Ada siang, ada malam. Ada seneng, ada susah. Modus hidup memang semacam itu. Ada baik, ada buruk. Maka hidup ini alurnya harus cinta, bukan benci. Kamu disebut anak baik karena ada anak yang buruk. Kamu disebut anak pinter itu karena jasanya anak yang rela jadi bodoh. Loh iya kan? Kamu disebut anak yang rajin itu karena ada anak malas yang ikhlas. Kamu jadi anak rajin. Jadi, ndak itu pasangan, kamu jangan membenci, jangan marah-marah, jangan sama yang beda pasangan. Ada siang, ada malam. Siang dan malam gak pernah saingan. Gak pernah merasa rival. Gak pernah mencaci maki, mengkafirkan. Yang siang mengkafirkan malam, yang malam mensesatkan siang, gak ada. Masing-masing ada jalurnya sendiri. Ada kapasitasnya masing-masing. Dan oleh Ahurmas, semua itu memang diciptakan untuk mewujudkan visinya. Sudah kadung menciptakan surga, menciptakan neraka. Kalau manusia dibuat baik semua, lah buat apa? Sudah kandung janji ada pahala, ada siksa. Ya kalau semua sama kan nanti ada yang tidak kepake. Ya kan? Semua ada tujuannya. Kalau di filsafat namanya teleologis. Jadi ada telosnya, ada skenarionya. Terus, dan semua itu sesuai dengan citranya Ahurmas. Jadi hidup ini selalu ada baik, ada buruk, ada pinter, ada bodoh, ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada gelap, ada terang. Dan itu alami. Di Indonesia juga kan selalu ada pasangan-pasangan itu kan. Ada pemerintah, ada rakyat. Ada dosen, ada mahasiswa. Ada takmir, ada... Takmir pasangannya apa? Masjid. Oke. Yang tidak punya pasangan kan hanya jomblo. Ayo kan kamu kan menyebutnya jomblo. Tapi percayalah bahwa realitas itu tidak jomblo. Realitas selalu ada pasangannya. Jadi silahkan galau yang masih jomblo. Berarti kamu tidak mengikuti hukum alam. Hukum alam itu selalu ada pasangannya. Masa kamu tidak ada pasangannya? Ya kan? Oke. Cinta dan ekstase. Hampir semua agama ngomong tentang cinta. Jadi ibarat api melahap kayu cendanya, seharusnya juga api dalam dirimu demi kasihmu, melahap hatimu demi kasihmu pada Ahurmas. Jadi cinta ketuhanan yang pertama. Cintailah Tuhan. Kalau katanya Ghazali, kalau kamu cinta pada yang cantik-cantik, ketahuilah yang maha cantik itu Tuhan, Allah. Kalau kamu cinta pada yang pinter-pinter, mungkin yang putri suka cowok yang pinter, ketahuilah yang maha pinter itu Allah. Kalau kamu cinta pada yang apapun yang kamu cintai, itu puncak karakternya ketemunya di Tuhan atau Allah. Maha indah, maha cantik, maha bijaksana, apapun itu puncaknya adalah Allah. Maka harusnya cintamu pada apapun membawa dirimu pada Allah. Apapun itu, kamu suka
dandan, cinta pada wajah yang cantik, kamu suka apapun itu, coba kamu tarik terus, ujungnya pasti ketemunya yang maha, pasti Allah. Jadi kalau katanya Ghazali, yang paling layak dicintai itu sebenarnya Allah. Jangan berhenti di makhluk, nanggung. Oke, harus dilanjutkan sampai ke Allah cintamu. Meskipun ya, karena kita ini agak materialistik, yang non-materi itu susah dicintai. Itu tinggal dilatih logiknya aja. Kalau nggak dilatih ya nggak nyampe. Kalau kamu masih jadi cowok dan cewek matre, nggak akan ketemu sama Allah. Kalau fisik yang hanya jadi patokanmu, kamu berhenti di fisik, pasti nggak ketemu sama Allah. Rumusnya di situ. Tapi susah Pak mencintai Allah. Lebih enak cinta sama yang cakep-cakep. Loh, yang maha cakep itu Allah. Ya Allah tidak kelihatan Pak. Yang kelihatan ya yang manis-manis, yang... Itu berarti cara mikirmu masih matre. Meskipun tiap hari kamu mengkritisi materialisme. Oke, kamu sendiri masih matre. Terus setiap manusia baik yang sederhana, berarti yang biasa-biasa saja kayak kita yang awam, maupun yang penuh ekstase, para sufi, para darwis, mendambakan sang kekasih. Kalau kamu bilang, saya ndak itu Pak, ada yang salah dalam dirimu. Kenapa? Karena itu fitrah. Segala sesuatu fitrahnya adalah kembali ke asal. Dari air kembali ke air, dari tanah kembali ke tanah. Sementara kita dari Allah. Logikanya, normalnya, kita pingin segera ketemu sama Allah. Kalau tidak, ada proses yang tidak pas yang kita jalani. Kalau kamu tak bilang, semoga kamu segera ketemu Allah, kamu kan, wah berarti doain jelek Pak, saya segera mati berarti. Enggak. Justru harusnya setiap jiwa itu rindu untuk kembali ke asalnya. Karena jiwamu asalnya dari Allah. Kalau tidak, ya mulai sekarang diperbaiki, dicari lagi sampai kamu pengen ketemu asal. Kayak kamu di kampungmu itu loh. Kampungmu itu meskipun jelek di desa, kalau di sana harus ganti kendaraan 4, 5, 7 kali, tapi kan kamu kangen pengen pulang kampung terus. Meskipun hidup di Jogja, di sini rame apa-apa ada, tiap kali mudik kamu kan senang luar biasa. Ada kerinduan tertentu. Itu sebenarnya kembali ke asal, itu fitrah. Makanya kalau Idul Fitri semua orang mudik. Mudik itu berarti kembali ke fitrah. Fitrahmu ya dari kampung ya kampung aja yang kamu rindukan, kan gitu. Yang dulunya pernah di Jogja terus nggak di Jogja, mesti rindu ke Jogja karena dulu pernah di Jogja. Jadi asalnya dari mana, pernah ngalami apa aja, biasanya orang rindu. Nah, harusnya setiap orang juga jatuh cinta sama sang kekasih Allah. Karena innalillahi wa inna ilaihi roji'un, kita itu dari Allah dan nanti kembali ke sana. Oke. Cinta itu ada di mana-mana, baik di gua maupun di kuil. Cuma pesannya Zoroaster, kalau kamu sudah ekstase, sudah mabuk dengan cinta ketuhanan, jangan bilang-bilang. Jangan kau ungkap misteri kasih dan ekstase ini ke orang yang tidak menghargainya. Karena mereka sibuk memuji diri mereka sendiri dan akhirnya mati dalam kebodohan. Tidak ngalami nilai-nilai indah ini. Jadi ini yang dialami para sufi, para darwis yang sering mengalami tragedi dalam hidupnya karena saking asiknya mereka lupa bilang-bilang ke orang-orang yang harusnya belum nyampe untuk dengar itu.
Jadi pesannya Zoroaster, sudahlah, nggak usah banyak bilang-bilang. Di luar banyak orang yang egois, yang dipuja diri mereka sendiri, dan mereka akan mati dalam kebodohan. Biar aja, kamu nikmatilah keindahanmu. Itu pesannya Zoroaster. Jadi pendapatnya Zoroaster tentang cinta dan ekstase. Terus syukur. Syukur bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Jawa. Karena orang Jawa disyukurno itu berarti dikapokkan, disyukur ora kowe. Oke, jadi syukur itu berarti berterima kasih. Matur nuwun. Karena segala yang terjadi, yang indah, yang baik dalam diri kita, itu yang ngatur Tuhan. Katanya Zoroaster, itu dari Ahurmas. Kamu hari ini masih bisa narik nafas dan mengeluarkan nafas, itu kan seizin Allah. Kalau Allah nggak mengizinkan, kamu bisa narik saja, nggak bisa keluar juga, wassalam. Ya kan, kamu duduk nanti masih bisa berdiri, itu kan juga Allah yang mengizinkan, yang ngatur. Maka tiap gerak langkahmu, tiap detak jantungmu harusnya alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Apapun yang terjadi, sebenarnya nggak ada sedikit pun alasan kamu mengeluh kalau itu di hadapan Allah. Karena sudah sangat banyak, tidak bisa dihitung, nggak bisa dikira-kira pemberiannya Allah padamu. Apapun itu. Makanya ada kiai yang setiap ngomong di kesempatan apapun, di momen apapun, itu alhamdulillah. Biasanya kan kamu diatur. Kalau sedang alpa bilangnya astagfirullah. Kalau sedang geleng-geleng kepala bilangnya Masya Allah. Kalau ada yang luar biasa bilangnya Subhanallah, kan gitu. Kalau lihat orang melakukan dosa, astagfirullah, kan? Ada mahasiswi pakai rok mini, astagfirullah, kan gitu. Harusnya kalau pakai teori syukur itu alhamdulillah. Loh ya kan? Yo. Loh, alasannya banyak, tinggal kamu cari. Loh kok alhamdulillah, Pak? Loh alhamdulillah matamu masih sehat. Ya kan? Alhamdulillah kamu masih normal. Banyak orang yang nonton lawan jenisnya nggak tertarik, berarti alhamdulillah, normal kan gitu. Alhamdulillah, bukan alhamdulillah karena lihatnya, tapi karena anugerahnya Allah. Oke, itu kan sudah di skenario Allah, kamu lihat itu takdirnya Allah. Terima kasih Allah dikasih bonus, kan gitu. Oke. Dan rumusnya hidup bahagia memang alhamdulillah. Minggu lalu kita ngomong kebahagiaan, sebenarnya rumus simpelnya alhamdulillah. Apapun jalannya, apapun teorinya yang kamu ajukan, kalau kamu ndak alhamdulillah, pasti kamu belum bahagia. Maka alhamdulillah lah, hayati alhamdulillah dalam hidupmu. Itu berarti kamu rela, kamu ridho diapain aja oleh Allah, berarti kamu bahagia sudah. Jadi rumusnya sebenarnya alhamdulillah. Maka syukurlah kalau di Zoroaster. Oke. Terus doa. Doa kalau menurut Zoroaster itu jalan ke surga. Jalannya jiwa untuk naik ke langit dengan kendaraan kata-kata. Berdoa itu indah luar biasa. Doa itu berarti kamu merasa Allah itu dekat dan mendengarkanmu. Saya tidak tahu kalian masih rajin berdoa apa enggak ya. Jangan-jangan sudah mulai jarang, atau jangan-jangan doanya sudah formalitas. Doa formalitas itu ya apalane ya kuwi, tiap doa ya itu dibaca.
doa sambil gini, karena doa sambil gini-gini, sambil gini-gini, sambil nggak niat. Padahal doa itu momen sangat pribadi ketika kita berhadapan dengan Allah terus kita curhat. Ya kan, kalau kita curhatnya hatinya nggak hadir, ya kan eman-eman. Mintalah, nggak usah harus doa yang kamu hafalin, ngobrol aja pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia yang kamu bisa. Ya Allah, ngasih nilai A aja kan nggak susah kan? Kan masa cuma A aja, apa susahnya bagi engkau ya Allah kan? Santai aja lah. Kan gitu, ndak apa-apa. Kok akrab. Ya Allah, mau pacar satu aja loh. Dicoba lah, siapa ngerti saya semakin soleh kalau punya pacar. Coba sekali-sekali. Loh ndak apa-apa, ya ngobrol kan. Ya, biar Allah itu jadi bagian dalam hidupmu gitu loh kan. Selama ini jauh sekali. Libatkan terus-menerus. Ya yang sudah punya pacar, kalau pas pacaran kan diinget-inget juga, wow, ini ada Allah. Sebentar ya Allah, saya masih pacaran. Nah. Loh, kalau kamu sudah pamit ke Allah pacaran kan nggak berani macam-macam. Paling nggak kan, ya sebentar aja. Oke, boleh nggak pegangan? Boleh ya, Allah sebentar aja, nggak apa-apa. Oke. Ya latihan. Iya kan, dan yakin Allah ndak marah kok, paling ketawa-ketawa agak cekikian itu aja. Oke, karena Allah sangat sayang padamu. Nanti tak istighfar, tenang aja, saya masih istighfar. Oke, ya jadi kalau bahasanya Zoroaster, doa itu adalah caramu untuk naik ketemu Allah dengan kendaraan kata-kata. Terus yo kalau di Zoroaster dikasih saran, cara paling baik itu meditasi. Meditasi itu maksudnya apa sih? Jiwamu hadir, tenang, khusyuk, tumakninah kalau istilah kita, berhadapan dengannya. Jangan kamu di hadapan Allah pikiranmu di mana. Kamu ngomong ndak tahu ngomong apa. Kalau kamu berdoa yang hafalan itu kan kamu sebenarnya nggak terlalu sadar kamu sebenarnya minta apa. Loh, kalau orang minta tapi nggak sadar dia minta apa yo mau dikasih. Atau jangan-jangan sudah dikasih kamu juga nggak ngerti. Wong kamu nggak ngerti minta apa. Itu kan yang ngasih nggak jengkel itu kan, kamu sudah minta, ya sudah dikasih. Besok itu lagi dibaca minta lagi. Ya kemarin sudah dikasih kok masih minta lagi itu loh. Itu yang diminta kan bisa Terus manfaatnya doa apa kalau katanya Zoroaster? Membuka gerbang-gerbang kuil di dalam diri kita agar Tuhan bisa masuk dan hadir. Doa itu kan seolah-olah bilang, ya Allah masuklah dalam hidupku. Kalau aku sendiri tidak bisa tak wujudkan. Untuk bisa mewujudkan keinginanku, engkau masuklah dalam hidupku. Makanya ada yang bilang, orang yang tidak mau berdoa itu orang yang sombong. Dia merasa bisa mengatasi masalahnya sendiri. Orang yang berdoa itu berarti dia mempersilahkan Allah, masuklah ya Allah dalam hidupku. Kalau aku sendiri tidak bisa. Aku sendiri nyari pacar tidak bisa, ya Allah ditolak terus nembak bolak-balik. Masuklah dalam hidupku untuk ikut main. Kalau saya sendiri kalah mesti. Itulah doa. Maka mintalah, ngobrollah, akrablah, curhatlah, masukkan Allah dalam hidupmu. Dan jangan khawatir, Allah sendiri bilang, kalau kamu mendekat padaku selangkah, aku mendekatnya 10 langkah, bahkan 100 langkah. Kalau kamu mempersilahkan Allah masuk, itu Allah senangnya luar biasa. Diperhatikan oleh hambanya. Ternyata aku masih dianggap ada, kan gitu. Ternyata masih dianggap penting, kan gitu. Kalau kamu sayang sama orang, dan orang itu nganggap kamu penting, nganggap kamu, mbok kamu sama aku terus, itu kan kamu senangnya luar biasa. Dan insya Allah, Allah juga semacam itu. Diajari oleh Zoroaster
bahwa doa itu sangat agung karena doa membuka gerbang kuil dalam diri kita agar Tuhan berkenan masuk dan hadir. Oke. Terus pengetahuan dan kebijaksanaan. Ini mirip kayak teorinya di filsafat Yunani. Semua kata dan perilaku yang benar diawali dari pengetahuan dan kebijaksanaan. Ilmu pengetahuan adalah rekan manusia yang paling penting. Harganya tidak ternilai, tidak pernah mengecewakan, selalu setia. Dan tidak ada satupun kerugian dan tidak pernah ada cerita orang yang merasa rugi, merasa sia-sia ketika dia dapat ilmu pengetahuan. Pengetahuan itu khairu jalis, teman duduk yang paling enak, teman hidup yang paling setia. Ilmu tidak pernah mengkhianatimu. Pengetahuan tidak pernah curang padamu. Dia selalu bantu. Semakin banyak pengetahuanmu, semakin banyak pengawalmu. Semakin banyak bodyguardmu. Semakin banyak pengetahuanmu, semakin banyak yang kamu taklukkan. Maka jangan jemu-jemu setiap momen, jadikan momen untuk belajar. Tidak harus nunggu ngaji, tidak harus nunggu kuliah. Sambil nongkrong di angkringan, sambil ngerokok pagi hari, sambil di kamar mandi pagi-pagi itu tidak apa-apa. Ada nggak yang ke kamar mandi, ke WC sambil bawa buku? Ngerokok ya mesti. Saya dulu sering, sekarang kadang-kadang. Nggak apa-apa kan, di kamar mandi itu lama aktivitasnya. Sambil baca-baca komik apa, baca apa kan nggak masalah. Jadi teman terbaik itu buku. Kalau kamu lagi nongkrong, lagi nggak ada apa-apa kan, pengetahuan ditambah. Kalau nggak bawa buku, yo belajar dari lingkungan sekeliling. Karena setiap momen itu momen untuk nambah wawasan, nambah pengetahuan. Lagi sendirian, nongkrong, nggak ada pacar, di sana ada orang pacaran, ya belajar. Oh kayak gitu. Loh iyalah kan belajar. Meskipun tidak pacaran tapi ngerti teorinya pacaran, kamu belajar langsung. Observasi partisipan. Oh, kayak gitu pacaran. Oke, lo kan ilmu, tidak ada salahnya, nggak apa-apa. Oke. Dosa. Apa sih dosa itu? Semua jalan pikiran yang tidak murni, perilaku yang tidak bersih, dan kata-kata yang tidak suci, asalnya adalah dari pengetahuan dan kebijaksanaan yang dangkal. Sumber utama dosa, sumber utama keliru dan khilaf itu karena kurangnya pengetahuan. Maka apapun dosa yang kamu lakukan, jangan sekali-sekali menghakimi orang lain. Selidiki dirimu sendiri. Karena mungkin banyak keburukan-keburukanmu yang memalukan. Jangan sibuk nyari dosanya orang lain, wong dosamu sendiri juga banyak. Jadi introspeksi diri kuncinya. Terus apa sih yang batasan dosa dan tidak dosa itu? Antara lain ngasih contoh kalau di Avesta, jangan kau sakiti seekor semut yang sedang bekerja keras mengangkat sebutir gandum demi melanjutkan kehidupannya. Karena ia pun memiliki kehidupan dan kehidupan itu amatlah manis bagi kita semua. Ini contoh agar kita tidak iseng. Banyak perbuatan yang menurut kita netral, bagi Zoroaster itu dosa loh. Kamu jalan misalnya di taman, tiba-tiba tanganmu usil, ada daun dipanggil der.
Nggak ada, iseng aja sih, nyabut-nyabut daun, nyabut itu bagi Zoroaster dosa. Gunanya apa? Daunnya terus kamu buang di tempat sampah, buat apa? Ada semut nggak ngapa-ngapain lewat, kamu bunuh semua, gitu kan. Ya kan, kamu tega sekali, kamu pembunuh sebanyak itu orang, sebanyak itu semut. Loh, semut itu juga punya adik, kakak, pacar, sepupu. Loh, kasihan. Kamu kok tega sekali bunuh, tidak ada gunanya. Kan ada cerita wali itu kadang nginjak semut aja menyesal luar biasa. Bukan karena Allah Pak cuma nginjak semut, tapi nginjak semut yang tidak ada gunanya. Ya kalau semutnya kamu lagi enak-enak ngopi, semutnya ngerubung terus mbak usir semua, ya tidak masalah, itu kan ada tujuannya. Tapi kadang-kadang semutnya nggak ngapa-ngapain, dia sudah jalan di pojok sana itu, dia minggir-minggir, kamu masih ngejar aja, usil. Kamu bersihin semua. Nah, ada kan yang kayak gitu. Terus yang bisa kayak gitu cuma manusia. Senengnya dewe. Oke, kadang-kadang kan gitu. Sama semut lah, sama coro lah, sama cecek lah, sama apalah. Kadang-kadang kamu usil kayak gitu kan. Oke, dan itu dosa katanya Zoroaster. Tidak ada gunanya kok. Kecuali ada gunanya, mungkin kamu mau bikin rempeyek semut apa-apa, ya enggak apa-apa, dibunuhi terus digoreng. Ya enggak masalah. Kalau enggak ada ya jangan, enggak ada gunanya. Enggak harus iseng. Iman, ya, iman itu kehidupan kehilangan gairah kalau seseorang kehilangan iman, kehilangan kepercayaan. Sepinter apapun dirimu, hidupmu itu bergantung pada kepercayaan demi kepercayaan. Apapun kepintaranmu. Kenapa saya minum? Karena saya percaya bahwa setelah minum hausku hilang. Ya kan? Beneran kan? Berarti kepercayaanku terbukti. Nggak ada orang yang bisa hidup tanpa kepercayaan. Ya, kepercayaan itu antara lain iman dalam agama. Nggak ada orang hidup tanpa akidah. Apapun akidahnya, seateis apapun orangnya. Begitu kamu nggak punya kepercayaan, hidupmu akan kehilangan gairah. Kenapa sih mati-matian kamu kerja? Karena kamu percaya, begitu kamu kerja, kamu dapat hasil, hidupmu bahagia. Itu kan percaya. Meskipun ada orang yang sudah kerja, hidupnya masih sumpek. Kenapa sih kok kamu dadak kawin? Eman-eman loh uangmu, nanti dikasihkan istrimu. Mbok, sudahlah, kalau sekedar pingin itu, mbok kamu jajan aja misalnya. Ya kan sama aja, kamu nggak kehabis banyak. Cuma kenapa kamu nikah? Karena kamu percaya hidupmu lebih tenang dengan nikah. Iman, kepercayaan. Kenapa kamu kok mau-maunya ngaji kayak gini 2 jam? Saya juga kok mau-maunya ngomong 2 jam, nggak selesai-selesai. Loh ya kan, loh kalau dipikir kayak gitu loh, ya ngapain capek-capek itu. Tapi kan ada kepercayaan yang kita yakini. Yo, sidik-sidik ono manfaatnya, syukur lah. Kemarin katanya sudah sampai sesi ke 100. Saya tidak pernah ngitung, jadi yombo lah. Mbu 100, mbu 100, tidak pernah tak hitung. Berarti sekarang 101. Saya tidak tahu. Yuk, seandainya setiap kali sesi kamu dapat 1 aja wawasan, 1 aja hikmah, 1 aja kebijaksanaan, berarti sekarang kamu bisa punya 100 kebijaksanaan. Oh, sudah jadi wali kamu. 100 itu sampo itu. Oke, terus kerja. Bagi orang Zoroaster profesi tertinggi itu tani. Pertanian adalah pekerjaan yang paling agung karena sifatnya selalu kreatif dan produktif. Kalau PNS mogok tidak masalah, pedagang mogok tidak masalah. Kalau petani mogok kamu tidak makan. Nomor 1 profesi itu tani. Maka jangan diketawain, jangan disepelekan orang tuamu.
Saya tidak tahu di ruangan ini semoga masih ada yang bercita-cita jadi petani. Saya tidak tahu masih ada apa enggak ya. Saya siap Pak, tani pokoknya Pak. Meskipun lulus S3 saya ingin tani Pak. Nah, ada enggak yang masih gitu? Kalau masih ada bagus. Sektor-sektor kreatif dan produktif katanya Zoroaster. Kamu yang menopang kehidupan manusia. Itu tani. Ya tani bisa dikiaskan dengan ternak dan yang sejenis itu, yang menyediain kebutuhan dasar manusia. Manusia dilahirkan agar bekerja dan sejahtera, bukan untuk berleha-leha dan berkarat. Itu bukan dari saya loh, berkarat. Memang terjemahnya begitu. Kalau kamu males, hati-hati lama-lama kamu karaten. Iya, bahasa Jawane tayengen itu. Jadi yang semula warnamu putih, nanti warnamu jadi coklat jelek. Nggak kepake. Karaten itu harganya jatuh sudah. Jadi hati-hati, jangan sampai kamu berkarat. Jadi termasuk yang lama jomblo, hati-hati kamu berkarat besok. Yang sudah waktunya nikah, nikahlah. Nggak usah ditunggu-tunggu, nunggu apa lagi wong wis tuwa. Daripada nanti karaten. Ya kalau karaten susah sendiri kamu. Oke, kita panen pada saat ini karena usaha leluhur kita di masa lalu. Maka anak-anak kita harusnya menikmati hasil jerih payah kita di masa yang akan datang. Kalau sekarang tidak ada yang mau jadi petani, maka anak cucumu besok entah dia bisa ngerti rasanya beras apa enggak. Kalau nggak ada yang mau jadi tani, anak cucumu besok jangan-jangan makannya burger sama ayam goreng saja, tidak ada nasinya. Jadi nanamlah sekarang. Ya sebenarnya maksudnya nanam apa saja, berkarya apa saja untuk dinikmati anak cucumu besok. Jadi manfaatnya kerja itu eksistensial dan sekaligus futuristik. Eksistensial karena fitrahnya manusia itu kerja. Kayak katanya Karl Marx, eksisnya manusia itu karena dia kerja, kreatif, dan berkarya. Maka dia eksis. Dan yang kedua, karena yang diwariskan pada anak cucunya. Maka kerja jadi penting. Waktu adalah milik manusia yang paling berharga. Waktu adalah kehidupan itu sendiri. Waktu tidak bisa dipinjam, tidak bisa dibeli. Waktu yang kau sia-siakan adalah kehidupan yang kau mubadzirkan. Waktu yang kau pergunakan sebaik-baiknya adalah kehidupanmu yang terbaik. Seorang yang tidak pernah belajar apapun dari masa lalu akan dihukum oleh masa depan. Hati-hati dengan waktu. Temanmu paling baik dan musuhmu paling besar itu waktu. Kalau kamu bisa memanfaatkan dengan baik, dia akan sangat membantumu. Tapi kalau kamu melupakan dia, dia akan membunuhmu. Waktu yang kau sia-siakan adalah hidup yang kau mubadzirkan. Sehari 24 jam, coba dihitung dari 24 jam itu berapa menit, berapa jam yang menurutmu penting. Menurutmu sudah kamu isi dengan hal-hal yang penting. Kamu rekap sendiri ya. Hari ini aku bangun jam 7 misalnya. Sholat subuhnya agak telat. Terus dari jam 7 sampai jam 12 ngapain aja. 7 sampai 8 ngapain, 8 sampai 9 ngapain. Kira-kira waktu yang mubadzir dengan yang tidak mubadzir perbandingannya berapa banding berapa. Nah itu karena waktulah hidupmu itu, hartamu yang paling berharga. Waktu tidak bisa balik. Nikmati momen apapun yang bisa kamu nikmati.
Itu waktu. Kesederhanaan dan kebahagiaan. Hidup harus sederhana, hidup dengan sederhana orang bahagia. Kuncinya di situ. Kesederhanaan bukan basa-basi. Sumber kebahagiaan sebenarnya adalah manusia. Dan manusia yang bahagia adalah manusia yang simple. Sederhana. Sederhana itu kan bahasa Inggrisnya simple. Simple itu tidak bulat. Tidak terlalu banyak teori, tidak terlalu banyak konsep, tidak terlalu banyak rancangan. Hidup normal saja apa adanya. Orang akan bahagia. Semakin banyak kamu bulat berteori, semakin tidak simple, semakin kamu sumpek. Maka hidup yang simpel-simpel saja. Lapar ya makan, kan gitu. Haus ya minum, ngantuk ya tidur. Normal aja. Ngaji kayak gini ngantuk, nggak usah ditahan-tahan. Wong normal ya tidur aja, nggak apa-apa. Iya kan? Loh, yang ngantuk kan memang obatnya tidur. Simple. Semakin kamu bertahan, semakin kamu ndak bahagia. Loh iya loh. Kamu nahan ngantuk kan nggak bahagia, itu mati-matian. Tekluk, waduh. Susah. Coba kamu simpel aja, nyari sendenan terus merem, alhamdulillah bahagia, simpel aja. Kalau ada yang marah kamu kok tidur, lah yo ngantuk. Ya kan? Sederhana implikasinya bahagia. Yang bikin kita nggak bahagia itu kita terlalu jelimet memahami kehidupan ini, terlalu rumit, terlalu ruwet. Jadi simpel aja. Oke. Terus kehormatan diri. Yalah. Jadi derajat kehormatan diri. Kalau tadi harta paling berharga itu waktu, kehormatan adalah harga yang tidak bisa dinilai. Jangan ditukar dengan apapun. Itu kehormatan. Kamu boleh miskin, boleh dianggap bodoh, boleh IP-nya jelek, tapi tetap harus terhormat. Mending kamu ndak lulus kuliah daripada maksain biar lulus, terus kamu ujian nyontek dan ketahuan. Karena kehormatanmu jatuh. Hindari hal-hal yang bisa menjatuhkan derajat kehormatan dirimu. Begitu kehormatanmu jatuh, pasti kamu tidak bahagia. Oke, terakhir, filantropi. Filantropi itu perilaku keseharian berhadapan dengan manusia yang lain. Kerajaan Ahurmas adalah bagi mereka yang membantu orang miskin. Lupakan dirimu, kenali Tuhan di setiap makhluk dan segala benda. Seorang dapat terbang tinggi, lebih tinggi dari malaikat, atau lebih rendah daripada lumpur. Ya kan? Ahsanu takwim atau asfala safilin. Oleh karena itu, pertahankan nama baikmu. Jadi muslim yang baik, muslim yang soleh. Berfikirlah sendiri dan jangan melalui orang lain. Dan nggak usah ngereko-ngereko itu kalimat tak tulis terakhir itu, bintang dan planet tidak menentukan jalan nasib dan kehidupan kita. Jangan percaya dengan kutukan ilmu hitam, keberuntungan angka. Mikir sendiri, rumuskan sendiri hidupmu. Nggak usah terlalu rumit kamu baca-baca ramalan bintang lah, baca-baca kan seringan yang kamu gitu ramalan. Mau ramalan bintang itu kadang-kadang setiap bulan sekali diulang ditampilkan lagi dan kamu masih percaya. Dan saya punya teman wartawan itu ya kentekan bahan ya dimasukkan yang bahan 2-3 bulan yang lalu dimasukkan lagi dan itu orang percaya. Kalau kamu ingin ngerti bagaimana triknya ramalan bintang itu ya, sebelum kamu baca isi ramalan ya tutuplah tutuplah judulnya yang Taurus, Pisces itu tutupan. Terus usahakan kamu tidak ngerti itu bagian apa, bacalah isinya. Nanti kan semuanya kayaknya cocok sama hidupmu. Coba aja. Tidak usah kamu cek kamu yang bintang apa, tutup dulu itu judul-judulnya, Taurusnya, Capricornnya. Terus kamu bacaan isinya satu-satu. Itu kamu merasa, oh ini ya cocok, ini ya cocok. Nanti ini mesti banyak yang cocok.
Karena yang isinya general, umum. Minggu ini hati-hati dengan keuangan. Ya kan? Loh, sebenarnya keuanganmu nggak masalah, tapi kamu terus nyari-nyari kan. Oh, apa ya kira-kira keuangan itu? Wah iya, yang ini mesti gitu. Ya kan? Ingat-ingat, tiap hari dia senyum, kelihatannya ada maksud nih. Ah itu kan kamu, wah itu jangan-jangan jatuh cinta ini kan gitu. Itu ramalan. Maka udahlah, nggak harus percaya. Ngeramal itu gampang. Kalau kamu ditanya orang ngeramal, misalnya, Mas, kira-kira saya gimana, Mas? Oh, kelihatannya kamu pernah punya salah ya. Ya mesti, wahai, mana ada orang tidak punya salah. Iya kan? Itu cara paling gampang itu. Kamu mesti pernah punya salah ini, hati-hati loh. Kamu salah itu bisa gampang, cari rumus-rumus kayak gitu dan banyak. Kamu bisa jadi peramal hanya dengan gara-gara. Kadang orang begitu digituin dia cerita sendiri, baru kamu bisa masuk. Maka katanya Aura Mazda, adalah nggak usah percaya yang gitu-gitu, mikir sendiri, mandiri. Hidup ini wong keputusan kita sendiri kok, kita bebas milih. Oke, sudah agak lewat 1 menit, jam 10. Itulah Zoroaster, Zarathustra, yang diidolakan oleh Nietzsche karena kebebasan berpikirnya. Monoteisme tertua. Paling tidak malam ini kamu kenal lah yang selama ini gelap sama sekali. Hanya kamu anggap dia sebagai agama musyrik yang menyembah api. Sebenarnya inti-inti ajarannya mirip-mirip saja. Setelah kita passing over ke sana, kita kembali ke Islam, kita kan lebih segar. Itu tujuannya passing over. Oh iya ya, mungkin sumbernya memang sumber yang sama, hanya saja oleh para penerus dan pengikutnya terjadi deviasi-deviasi. Sama kayak minggu depan ketika kita ngomong Isa. Tidak ada satupun yang salah yang diomongkan oleh Isa, oleh Yesus. Tapi nanti beberapa pengikutnya yang agak keterlaluan dalam tanda petik melakukan deviasi-deviasi. Sehingga menurut kita terus terjadi penyimpangan. Tapi minggu depan tetap kita tidak akan ngomong teologinya. Ketika kita ngomong Yesus, kita lihat poin-poin kayak ini tadi. Apa sih yang dibawa oleh Yesus? Nabi Zarathustra sudah, minggu depan kita Nabi Isa, terus Nabi Krishna dan Nabi Semar. Yos. Oke. Yalah, percaya orang percaya ya wis. Saya akhiri sekian. Insya Allah ketemu lagi minggu depan. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bishawab, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.